Solo TV, berjumpa kembali di acara Sriwedaran. Masih bersama saya, Faya, wartawan Radar Solo. Berbeda dengan Sriwedaran sebelumnya yang hanya di kantor redaksi Jawa Pos Radar Solo, hari ini kita berada di Aquamarine Swimming Pool milik Dialana Hotel and Convention Center Solo. Kenapa kita hari ini ada di hotel? Karena hari ini kita bakal membahas soal industri bisnis perhotelan di Kota Bengawan, khususnya di masa pandemi COVID-19. Kita bakal mengupas tuntas bersama Pak Sisto Asresto, selaku General Manager Dialana Hotel and Convention Center, sekaligus pejabat Humas PHRI Solo. Apa kabar Pak Sisto? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih banyak loh ini. Sama-sama. Sehat juga Pak Faya? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih banyak loh kita ini. Sama-sama. Disambut dengan hangat di pinggir kolam renang ini. Emang panas ya, jadi hangat gitu. Iya, hangatnya beneran hangat ini. Gimana Pak Sisto, melihat bisnis perhotelan di Kota Solo ini? Apalagi merespon surat edaran Mas Wali yang saat ini status PPKM di Kota Solo itu udah masuk ke level 2 ini. Apakah ini berpengaruh terhadap bisnis perhotelan di Kota Solo tentunya? Iya, baik. Jadi memang seperti yang selalu saya sampaikan ya, dunia pariwisata, ya kita bicara dunia pariwisata, di mana di dalamnya pasti ada perhotelan, ada restoran ya, itu sangat tergantung dengan mobilitas manusia. Betul. Itu kata kuncinya di sana. Jika mobilitas manusia dibatasi, maka efeknya linear ke dunia pariwisata, perhotelan dan segala macam ya. Begitu juga sebaliknya, vice versa. Alhamdulillah level PPKM saat ini di kota kita tercinta sudah turun ke level 2 ya. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap performance, terhadap produktivitas dari dunia pariwisata, dunia perhotelan dan restoran. Karena jelas dengan diturunkannya ini maka mobilitas manusia semakin tinggi, ya, kegiatan-kegiatan semakin diizinkan, ya. Kegiatan pertemuan, kegiatan hajatan, kegiatan-kegiatan pemerintahan, rapat, MAES, ya. Begitu juga apabila kita masuk ke periode weekendnya, iya. Nah, kan sudah terlihat itu di jalanan ya. Betul, sudah mulai banyak ramai. Ya, plat nomor mobil-mobil itu dari tetangga-tetangga kota samping kanan kiri kita. Ini akan mendongkrak ya, para turis, para pendatang, para tamu-tamu untuk datang ke kota Solo atau daerah Solo Raya. Kita sebut sebagai revenge tourism atau revenge turis, wisata balas dendam atau turis balas dendam. Ya. Yang tadi mereka tidak bisa datang karena ada pembatasan, penutupan akses dan lain-lain. Sekarang dengan dibuka, kasusnya melandai, akhirnya mereka, para tamu ini sudah memiliki akses atau kemudahan dalam masuk ke kota Solo. Jadi alhamdulillah ini sangat berdampak positif dari kawan-kawan perhotelan sendiri. Baik. Dari catatan kita ya, dari Juli saja, Juli pada saat itu betul-betul luar biasa ditutupnya. Juli kemarin ya. Juli karena waktu tinggi-tingginya waktu itu pada ya, saat tinggi-tingginya ada varian Delta ditemukan. Betul. Itu ya. Ditutup sana sini, jalur keluar tol masuk ke kota Solo dari akses manapun Jawa Tengah ditutup semuanya. Hajatan tidak boleh, pertemuan apalagi. Okupansi hotel itu catatan kami itu satu digit. Satu digit itu sekitar 9%. Solo Raya ya, 9%. Itu hampir sama dengan April 2020. Waktu awal-awal pandemi. Bulan pertama Solo dinyatakan pada saat itu darurat corona. Betul. Karena Maret, 13 Maret saya masih ingat 13 Maret. Itu sama. Jadi mengulang lagi satu tahun sebelumnya, kita di Juli. Nah sekarang bulan September kemarin
mulai ditutup di 43%, artinya ada kenaikan yang cukup signifikan di sana. Betul. Dalam waktu beberapa bulan. Bulan ini semakin baik karena dari awal bulan hingga tanggal 7 ini, bulan Oktober, itu okupansi sekitar rata-rata 45 hingga 50% untuk Solo Raya. Jadi itu sudah menunjukkan levelnya naik di sana. Berarti benar-benar ketika PPKM ini turun level, kemudian pelonggaran diberikan, itu benar-benar menjadi titik balik kejayaan industri perhotelan, atau seperti apa ini Pak Sisto? Tadi Pak Sisto mengatakan ada tourism balas dendam seperti itu. Apakah ini jadi kayak momentum ini, kayaknya ini akan balik ini di akhir tahun nanti nih, seperti itu? Ya, saya sempat katakan bahwa inilah titik balik dari dunia perhotelan, dunia pariwisata. Jika ceritanya mulus. Oh iya. Saya selalu gunakan jika tidak ada drama-drama. Iya. Drama-drama apa itu Pak? Misalnya mungkin bisa disebutkan nih salah satu contoh dramanya. Drama-drama yang terjadi yang selama ini beberapa kali kita hadapi ya. Contohnya kemarin pada waktu bulan Juli, tiba-tiba terdapat adanya varian baru ya, sehingga kasusnya meningkat berkali-kali lipat ya. Padahal sebelum Juli sudah mulai naik, dari Januari naik sedikit, walaupun sedikit demi sedikit. Namun ketika Juli diumumkan penutupan semuanya, mobilitas manusia betul-betul diperketat, nah itu droppingnya sangat luar biasa. Kita ingat pula pada saat di bulan Desember ya, ada beberapa statement-statement yang mungkin tidak cukup baik bagi dunia pariwisata ya. Itu juga sangat berpengaruh ya. Artinya itu kan didengar oleh masyarakat, mereka mengakibatkan kekhawatiran, ketakutan pada calon-calon tamu yang akan datang di Solo Raya, sehingga masyarakat akhirnya mengurungkan niatnya. Sempat juga ada statement yang menyampaikan siapapun yang datang masuk ke intinya lebih ke statement-statement yang seperti itu. Nah, yang saya sampaikan apabila kemudian ini tetap landai, penurunannya tetap terkontrol dengan baik, jalan ceritanya seperti ini mulus saja, maka kita akan memasuki periode rebound di dunia pariwisata. Yang kita khawatirkan sekarang adalah di periode Desember. Ya, kita tahu sendiri di Desember itu adalah periode festive season, kita istilahnya kalau dunia pariwisata ya, perhotelan sampaikan itu festive season. Dari tengah bulan hingga akhir Desember itu adalah periode Christmas, Natal, dan akhir tahun. Seharusnya itu adalah momentum, salah satu momentum dari dunia wisata, dunia perhotelan untuk mendapatkan profit yang maksimal. Ya, momentum itu banyak di dalam satu tahun itu ada beberapa momentum. Lebaran, libur sekolah, ya. Dan akhir tahun, Natal, dan akhir tahun. Ini salah satunya. Lebaran kemarin gagal. Tidak dapat sama sekali karena ya ada pengetatan ya, libur sekolah apalagi tidak ada yang sekolah bahkan ya. Nah, sekarang yang akhir tahun. Nah, kalau ini memang akhirnya dibuka terus aksesnya, tidak ada lagi peraturan-peraturan yang mungkin membatasi aktivitas atau pergerakan dari masyarakat, maka prediksi kita Desember itu adalah klimaksnya dari tahun ini. Klimaksnya tahun 2021 ya? Exactly. Betul. However, kalau misalnya kemudian ada statement lagi yang mungkin pada waktu periode tersebut adanya pembatasan, adanya libur cuti bersama yang mungkin di cancel atau whatever, maka ya sudah bisa kita prediksikan ya kemudian akan turun kembali. Ya seperti itulah prediksinya kita. Baik. Tapi meskipun tadi Pak Sisto bilang bakal rebound di akhir tahun, tapi kan kayaknya sejak pandemi sampai sekarang itu semua kegiatan meskipun ada pelonggaran pasti selalu dibatasi jumlah dalam skala kecil. Misalnya kayak wedding, meeting, misalnya pun konser-konser akan digelar juga kayaknya tidak mungkin akan seperti dulu nih. Nah, kalau meeting, konser mungkin bisa nih ya Pak ya, dalam skala kecil. Tapi kalau wedding kayaknya masih susah ya Pak ya.
Iya. Kalau Pak Sisto sendiri melihat seperti apa sih Pak caranya mengubah mindset masyarakat bahwa ya wedding tuh bisa sebenarnya digelar dalam skala kecil seperti itu Pak? Ya, ini tantangan yang luar biasa ya. Kalau kita lihat karakter masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Jawa ya. Betul. Wedding itu apalagi dari pihak perempuan harus buat acaranya, dari pihak lakinya juga harus buat acaranya. Dan mereka sangat suka untuk berkumpul, ya. Bahkan ada kata-kata mangan ora mangan, yang penting kumpul. Itu kan kuat sekali branding itu ya. Bahwa kumpul itu sangat kuat. Ini memang sangat challenging bagi kita. Namun kita melihat juga bahwa khususnya kita yang di bintang 4 ke atas, tamu-tamu yang mengadakan aktivitas di bintang 4 ke atas, ada tamu-tamu yang memiliki level educated yang lebih tinggi ya, saya bisa sampaikan. Sehingga mereka memiliki kepemahaman yang baik mengenai situasi saat ini. Ya tidak ada pilihan, karena memang tidak hanya terjadi di Solo, terjadi semua di Indonesia, bahkan di luar negeri, bahwa untuk aktivitas-aktivitas yang mengumpulan massa memang sebisa mungkin sampai saat ini masih dibatasi. Sehingga wedding itu kan kebutuhan mutlak. Tidak mungkin tidak akan pernah ada pernikahan, tidak ada dalam kondisi apapun ya. Selalu pasti ada. Sehingga karena selalu pasti ada, mau tidak mau memang akhirnya para tamu itu memilih option-option yang kita tawarkan. Karena memang mohon maaf dalam situasi seperti ini tidak ada pilihan lain bagi para tamu untuk mengikuti aturan-aturan yang ada, betul. Nah sekarang tergantung dari tempat acaranya, dari tempat event yang digunakan, dalam hal ini misalnya perhotelan. Kita tahu para tamu ini sudah ya mereka sudah berkorban sedemikian rupa, mengurangi jumlah pesertanya dan lain-lain, sehingga bagaimana para hotel ini membuat paket yang sedemikian menarik supaya agar acara-acara yang sifatnya tidak besar tadi itu juga akan menjadi acara yang akan dikenang, memorable, for the lifetime. Gitu, jangan sampai, kan kasihan sekali once in the lifetime, namun sudah tidak bisa mengundang kerabatnya, kawannya, dari taulannya, acaranya juga biasa-biasa saja. Jadi seyogyanya memang ada kompensasi yang kita berikan kepada para tamu sehingga mereka juga walaupun small but really means a lot gitu ya, beautiful, intimate ya, dan tidak akan pernah dilupakan oleh pasangan berdua. Baik. Gitu. Kan dari beberapa hotel, kayaknya hampir semua hotel ya Pak Sisto ya menawarkan intimate wedding package atau private wedding package seperti itu. Sebenarnya antusiasmenya seperti apa Pak? Apakah emang masyarakat tuh mindsetnya sudah mulai seperti yang disampaikan Pak Sisto tadi? Animonya seperti apa ini Pak? Sejujurnya kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi, walaupun tidak adil juga membandingkan periode pandemi dengan sebelum pandemi. Karena beda situasi dan kondisi. Beda situasi dan kondisi. Tidak banyak sebetulnya, tidak banyak. Karena lebih banyak masyarakat itu masih takutnya lebih seperti ini. Kira-kira minggu depan ini peraturannya berubah atau tidak? Kalau kita bicara wedding ya Mbak Faya, itu kan tidak bisa. Misalnya Mbak Faya mau wedding seminggu lagi baru kita rapatkan seminggu ini. Nggak bisa. Tidak bisa. Sangat mendadak sekali. Itu dia. Harus dari berbulan-bulan sebelumnya dan lain-lain. Can you imagine kita meeting berbulan-bulan sebelumnya, namun dalam meeting itu tidak ada kejelasan apa yang akan terjadi seminggu sebelum acara tersebut. Sehingga lebih banyak yang mengundurkan weddingnya untuk mencari tempat yang atau waktu yang baik. Bahkan sampai ada beberapa case di tempat kita ini sampai akhirnya nggak jadi wedding. Betul-betul nggak jadi wedding, pisah saking lamanya menunggu. Mungkin saking lamanya menunggu, pasangannya jadi pisah gitu. Ya Tuhan, emang sebenarnya ada yang terjadi, ada yang terjadi seperti itu. Tapi ya 1-2 akhirnya mau nggak mau karena mungkin situasi kondisi yang memaksa memang harus wedding ya.
akhirnya melakukan wedding. Tidak banyak, apalagi diperparah misalnya kondisi saat itu betul-betul ekstrim, hanya boleh akad. Kemarin kan hanya boleh akad, Iya, hajatan betul. tidak boleh, hanya Belum boleh boleh. akad gitu ya. Ya kalau akad kan tidak di hotel, akad kan di tempat Ibadah KUA biasanya. atau tempat ini ya, masjid atau tempat ibadah. Nah, itu tidak ada sama sekali. Namun sekarang baik. dengan mulai dibuka dan lain-lain, ya itu saya bilang revenge ya, balas dendam. Jadi tunggu, akhirnya seperti kita di tempat kita di Alana, bulan ini tuh kita ada 12 wedding. wedding Dengan jumlah terbatas tadi itu ya? dengan jumlah Tetap. terbatas begitu. Nah, jadi memang ada yang bisa kita sampaikan, ada yang bisa kita educate ke klien. Namun jika kita bicara wedding, sepertinya masih banyak yang mereka tidak mau mengorbankan acara sakral seumur hidup sekali mereka dengan pengetatan, sehingga lebih baik memilih menunggu. Oh gitu, baik. Iya, baik. Jadi gitu. sebenarnya kalau animonya sih lebih karena takut aturan yang kedepannya akan seperti apa gitu ya, Iya. Pak? Dan kita juga memang dari pihak hotel agak kesulitan juga, karena pihak tamu meminta kepastian, betul nih boleh, misalnya seperti itu. Tapi kan tidak ada yang bisa memastikan kondisinya apakah pada saat itu boleh. Coba bayangkan, apakah hari ini kita wawancara dalam kondisi seperti ini, ya kan? Misalnya kita tanya, apakah bulan depan wedding kalau saya panggil 200 orang saja, boleh atau tidak? Saya pikir tidak ada yang bisa, Nggak ada suatu yang tempat tahu. yang bisa memberikan kepastian seperti Betul, itu. tidak bisa. Oh, Jadi kita baik. dari pihak pembuat acara pun juga tidak bisa memberikan kepastian. Ketika hal ini terjadi, tidak ada titik temu, ya akhirnya ya begitu ya. Itu yang lebih banyak terjadi. Baik. Namun, ya. Kalau di masa pandemi ini kan kayaknya kalau untuk yang orang yang mau wedding ya Pak Sisto ya, jadi kayak terbelah menjadi dua kelompok nih. Ada yang mereka happy karena asik, akhirnya ini aku bisa mengundang nggak banyak nih, cuma keluarga dekat, teman-teman dekat. Tapi ada juga yang mereka merasa sedih karena mereka nggak bisa mengadakan royal wedding yang harus mengundang 2000 tamu seperti itu. Nah kalau Pak Sisto sendiri, mungkin di Alana sendiri, situasinya seperti apa Pak? Lebih banyak yang mana nih? Lebih banyak yang asik atau yang sedih ini? Saya pikir pada waktu acaranya mulai terjadi hari itu juga, saya pikir tidak ada yang sedih ya. Sedihnya itu ketika proses selama itu rapat dan lain-lain, akhirnya ya ada yang sedih, ada yang kecewa dan lain-lain. Namun ketika pas hari hanya acara sudah dimulai di tempat kita, dengan persiapan kita, dengan apa yang kita berikan, dekorasi dan lain-lain, saya pikir semuanya berjalan dengan baik dan alhamdulillah para tamu juga merasa senang. Setelah itu mereka sedih lagi, saya kira kita akan tahu. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa di Alana pun ada dua golongan tersebut. Ada dua golongan tersebut. Banyak tamu-tamu yang menyampaikan ke kita, wah acaranya luar biasa, terima kasih, saya senang sekali, tamu-tamu happy, makanannya happy, tempatnya luar biasa. Namun setelah itu sayang ya, kata closingnya juga akan keluar, tetap akan keluar. Jadi sayang ya, seandainya kita bisa. Jadi dua situasi itu pasti akan dihadapi. Karena ya sebetulnya adakah orang yang wedding hanya untuk akad saja atau lebih kurang dari 50 orang? Saya pikir tidak pernah ada orang yang bermimpi untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi pasti hampir 90% lebih pasti pemilik acara pasti akan merasa sedih. Oleh karena itu maka bisa mungkin pihak yang ketempatan acara, hotel, kawan-kawan hotel, restoran, itu harus memberikan suatu hal yang betul-betul tidak pernah terlupakan ya. Baik. Kasih new experience ya untuk Exactly. tamu. Kalau kita mungkin misalnya kita kasih surprise food, kita kasih surprise souvenir, kita kasih dekorasi yang apalah yang bisa kita memahami, kita empati, yang kita bersimpati mengenai apa yang mereka rasakan ya. Apakah kemudian kita kasih sesuatu yang oke, honeymoonnya nanti di sini for free dan lain-lain atau free massage for couple. Apapun yang kita bisa lakukan sehingga mereka kesedihan itu bisa sedikit terobati. Baik. Tapi kalau dari pihak hotel sebenarnya lebih menguntungkan yang mana nih Pak? Lebih menguntungkan yang sekali langsung royal wedding gede atau kecil-kecil, skala kecil tapi banyak seperti itu? Oh ya pasti lebih menguntungkan
besar lah. Yang besar ya. Pasti, itu karena revenue-nya kan jelas jauh berbeda ya. Kecil-kecil pun kan tadi tidak banyak. Yang saya sampaikan itu. Jadi saya kalau tanya kawan-kawan juga tidak banyak yang mereka bisa dapatkan ya dari intimate wedding itu. Ya ada, bukannya tidak ada, ada. Kalau besar ya, wedding itu acara-acara tematik seperti wedding, seperti ulang tahun, seperti graduation, itu sebuah acara yang revenue-nya besar, profitnya besar, cost-nya kecil, Mbak. Kalau di hotel atau restoran, kenapa cost-nya kecil? Bayangkan kalau kita meeting pemerintahan atau corporate meeting ya, itu dari pagi jam 8 selesai jam 8 malam atau mungkin jam 5 sore full day. Seharian full day, betul. Seharian. Anda bisa hitung tuh cost AC-nya saja lah, ya, cost tenaga kerjanya, AC, begitu ya. Nah coba cost masaknya, coffee break pagi, makan siang, coffee break malam, sore, lu makan malam, dimasak terus kan, cost electricity-nya, cost gasnya. Nah coba kalau wedding, mulai jam 9, jam 11, jam setengah 12 selesai. Sudah selesai. Selesai, cepat, makanan dari pagi. Makanan buffet, selesai saat itu. Revenue-nya sama dengan satu hari gitu kan. Apalagi ulang tahun. Dan cuman itu aja. Jadi wedding, thematic event, ulang tahun itu sebuah event yang short event, revenue-nya besar. Orang wedding itu pasti jor-joran lah. Ini kita bicara, mereka pasti mau berapa aja mereka ambil. Dan cost-nya untuk menyelenggarakan event itu tidak besar. Baik. Berarti kalau untuk dengan pelonggaran di masa pandemi ini, meskipun ada pelonggaran, tapi tetap dari hotel memang harus ya mau tidak mau harus itu tadi ya Pak ya, dalam skala kecil, baik meeting, wedding atau ada acara graduation juga harus kecil kan skalanya, nggak bisa kayak dulu lagi. Belum bisa. Kita ikuti saja apa peraturan yang terbaru ya kita ikuti ya, kita ikuti. Dan kita tetap terus harus meminta persetujuan ya. Kita kirimkan surat ke instansi terkait, ke Satpol PP, ke kecamatan, ke dinas kesehatan, ke polsek yang misalnya. Jadi sebagai pemberitahuan pula dan meminta persetujuan untuk acara ini. Jadi ada administrasi yang tambahan yang kita perlukan untuk penyelenggaraan event-event yang mengundang tamu seperti ini. Baik, terakhir Pak Sisto, menjelang akhir tahun ini kan udah Oktober, November, Desember, prediksinya nanti melihat vaksinasi sudah gencar, kemudian capaian vaksinasi di Solo udah 100% lebih seperti itu, kemudian banyak pelonggaran-pelonggaran, PPKM juga sudah mulai naik ke level 2, mungkin harapannya nanti bisa naik lagi. Nah, prediksinya ini nanti seperti apa Pak, bisnis perhotelan di kota Solo ini? Ada dua prediksi, seperti yang saya sampaikan tadi. Prediksi yang pertama, jika ini berjalan mulus, yang seperti Mbak sampaikan tadi, vaksinasi terus berjalan, kemudian level PPKM semakin baik, kasus-kasus positif yang terjadi semakin landai, semakin turun, maka kita prediksikan akhir tahun itu akan menjadi klimaksnya, momentum titik tertingginya di tahun ini dari industri pariwisata, perhotelan, dan restoran atau apapun itu di industri pariwisata. Itu skenario pertama. Namun skenario kedua, apabila ya, kemudian adanya peraturan yang membatasi mobilitas manusia, adanya pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat, penutupan akses jalan, kemudian pengurangan hari cuti bersama, kemudian atau apapun itu yang berkaitan, tidak boleh adanya event-event kegiatan akhir tahun, tidak boleh adanya mudik Christmas, maka periode tersebut akhir tahun mungkin tidak akan menjadi titik paling tinggi dari tahun ini, bahkan mungkin menjadi salah satu yang terendah. Balik lagi seperti di bulan Juli. Mungkin tidak seperti di bulan Juli, namun turun. Mengapa? Karena
traditionally, secara histori, Desember seluruh kegiatan itu akan berhenti di tengah bulan. Kenapa itu biasanya, Pak Sisto? Yang pertama, kegiatan-kegiatan pemerintahan nggak mungkin lah akhir tahun masih diselenggarakan. Iya. Tengah bulan pasti selesai. Sudah selesai. Yang kedua, kegiatan perusahaan-perusahaan. Nggak mungkin ada kegiatan rapat dan lain-lain di atas tanggal 15, 20 itu sudah tidak mungkin. Kalau Anda diundang rapat tanggal 26 Desember, apa Anda mau datang? Nggak mau datang juga, ya awalnya sudah liburan. Jadi sudah berhenti di tengah bulan itu. Iya. Kegiatan pemerintahan berhenti, kegiatan korporat berhenti. Jadi tengah bulan ke depan itu sebetulnya memang untuk kegiatan festif. Normalinya kegiatan orang liburan, kegiatan orang merayakan hari raya Natal, yang merayakan ya kegiatan menghabiskan waktu untuk libur akhir tahun. Lah kalau ini kemudian tidak ada juga, korporatnya berhenti, MICE-nya berhenti, pemerintahannya berhenti, weekday-nya kosong, weekend-nya kosong, ya sudah kan turun. Iya. Sudah turun. Oke. Jadi memang itulah dua skenario. Nah kita tinggal tunggu aja nanti seperti apa. Harapannya kita pilih skenario 1 pasti. Iya pasti. Tapi kalau kayaknya melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, orang-orang perhotelan tuh sudah terbiasa mendapati drama-drama yang mendadak seperti itu ya kayaknya ya Pak ya. Bukan terbiasa ya. Kita terbiasa tangisan kita ini tersembunyi di balik masker. Oh iya. Untuk kita pakai masker ya. Untuk kita pakai masker. Orang perhotelan itu kelihatannya senyum-senyum aja, tapi dalam hati hancur sudah gitu. Baik. Berarti obrolan kita hari ini bisa saya simpulkan bahwa dengan turunnya PPKM level 2, Kota Solo ini terjadi rebound ya. Maksudnya turisme balas dendam. Jadi dari yang selama setahun kemarin, dari 2020 malah ya Pak Sisto ya, kita disuruh di rumah aja, tidak boleh kemana-mana. Sekarang vaksinasi udah mulai gencar, PPKM sudah mulai turun levelnya, pelonggaran-pelonggaran juga sudah mulai diterapkan. Itu membuat orang-orang mulai kembali piknik lah istilahnya, kembali berpariwisata, dan itu hasilnya bisa salah satunya efeknya ke bisnis perhotelan dan dunia pariwisata lainnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sisto obrolannya pada hari ini. Informasi-informasi soal perhotelan, mungkin banyak viewers dari Solo TV yang penasaran ini gimana ya kalau nggak boleh piknik, hotel siapa yang tidur ya? Hotel siapa yang main ya, siapa yang bikin acara, seperti itu. Terjawab sudah di obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Sisto atas waktunya. Dan sampai ketemu lagi, dadah.